Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga semua sehat dan semangat ya. Pada hari ini, atau kesempatan kali ini, kita akan belajar buku tematik kelas 4, tema 3 yang berjudul Peduli Terhadap Makhluk Hidup. Coba dengarkan kata-kata ini. Salah satu penghasil oksigen adalah tumbuhan hijau, sehingga membuat lingkungan lebih segar. Sudah kita ketahui ya, kita akan belajar apa hari ini? Ya, kita akan belajar mengenai tumbuhan. Apa yang kita pelajari hari ini? Yaitu mengenai bagian tumbuhan dan fungsinya. Nah, apa sih bagian-bagian tumbuhan dan apa sih fungsinya? Kita akan pelajari ya, satu-satu ya. Kita tampilkan dulu. Nah, di sini ada pohon atau tumbuhan. Ada apa aja sih pada tumbuhan ini atau pohon ini? Ya, yang pertama ada akar. Yang kedua ada batang. Yang ketiga ada daun. Yang keempat ada bunga. Yang kelima ada buah. Yang keenam ada biji. Kenapa biji disebutkan? Karena biji merupakan bagian dari buah, sedangkan buah juga merupakan bagian dari tumbuhan, ya. Kalau tidak ada biji, mungkin tidak ada tumbuhan. Bisa jadi ya, bisa jadi ya. Karena semua tumbuhan berawal dari biji, ya. Nah, setelah dari keenam tadi, bagian-bagian tumbuhan apa aja sih fungsinya? Nah, dari keenam ini, ya, dari keenam gambar di samping ini, apa aja sih fungsinya? Kita akan belajar satu persatu, ya. Yang pertama, akar. Apa akar? Akar adalah bagian tumbuhan yang umumnya berada di dalam tanah. Jadi akar itu ya bukan umumnya. Menurut Bapak itu sudah memang dasarnya ya. Kalau akar itu selalu berada ibarat ini tanah, akar itu akan berada di bawahnya, ya. Ada juga kok akar yang di atas, Pak. Ada. Akar itu ada yang di atas juga. Cuman hanya beberapa akar karena semua akan masuk ke dalam tanah. Karena akar berfungsi sebagai memperkokoh tumbuhan. Jadi dia itu sebagai pondasi. Kalau kita lihat rumah itu ada pondasi kan di bawahnya sebelum nantinya ditata bata. Nah, itu. Jadi akar itu merupakan pondasi yang masuk ke dalam tanah, ya, untuk memperkokoh tumbuhan, ya. Nah, bisa lihat ya di gambarin juga ada ya, tanah dan akar. Mereka bersatu, ya. Nah, akar juga berfungsi sebagai penyerap zat-zat mineral dan air, ya, yang nantinya dibutuhkan oleh tumbuhan, ya, untuk membuat makanan. Jadi tumbuhan itu juga makan ya. Jadi tumbuhan itu juga membutuhkan zat-zat mineral dan air sebagai pengolah makanan dia ya. Nah, sudah akar sudah ya. Yang kedua ada batang. Apa batang? Batang merupakan bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Nah, jadi kalau akar tadi di bawah tanah, batang itu di atas tanah. Jadi berada di atas tanah. Bisa dilihat ya, di gambar juga ada berada di atas tanah. Ia juga berfungsi sebagai munculnya yang pertama daun. Jadi daun nanti tumbuh atau muncul di dahan ataupun batang. Yang kedua ada buah. Jadi buah nanti juga akan berada di dahan ataupun batang. Yang ketiga ada bunga. Nah, bunga juga nanti akan tumbuh di batang ataupun dahan, ya. Kok semuanya di situ? Ya, memang karena batang merupakan pusat utama tempat semuanya bagian-bagian yang berada di atas pohon, yang ada di pohon, nah, meliputi daun, buah, dan bunga, itu akan selalu menempel pada dahan, ya, ataupun batang. Yang ketiga,
Yang ketiga ada daun. Kita ada ke daun dulu ya. Daun. Daun merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai terjadinya fotosintesis. Daun terdiri atas tangkai daun dan helai daun, ya. Jadi, daun merupakan tempat di mana zat-zat air dan mineral tadi yang diserap oleh akar naik naik ke batang, lalu naik lagi kemana? Ke ke daun. Jadi di daun nanti akan terjadi fotosintesis. Apa sih fotosintesis? Nah, fotosintesis itu adalah tempat di mana makanan tadi yang diserap oleh akar dan disalurkan oleh batang akan dimasak. Bagaimana cara masaknya? Masaknya nanti menggunakan sinar matahari. Jadi nanti akan terjadi fotosintesis atau pemasakan pada daun, ya. Nah, baru nanti akan disalurkan melalui batang lagi ke seluruh bagian tumbuhan. Kita lanjut. Yang keempat. Yang keempat ada bunga. Bunga merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan pada tumbuhan biji. Jadi bunga nanti akan tumbuh atau muncul ketika musimnya. Ya benar, karena musimnya ya. Akan tumbuh dengan tujuan untuk menghasilkan buah ataupun biji nantinya ya. Kalau kita sering lihat, kalau kita punya tumbuhan buah-buahan di rumah, ketika pohon itu akan berbuah, pasti mengeluarkan bunga dahulu. Biasanya nanti akan dihinggapi oleh lebah. Yang keempat yaitu Yang kelima ya, yang kelima bukan yang keempat. Yang kelima yaitu buah. Buah adalah bagian tumbuhan yang berfungsi untuk melindungi biji. Ya. Jadi buah, kalau kalian sering lihat buah ataupun buah kelengkeng, buah mangga, buah pepaya, itu selalu buah itu di dalamnya ada biji. Nah, jadi buah itu bergunanya buat apa? Yaitu berguna untuk melindungi biji. Jadi bijinya itu berada di dalam agar tidak terserang oleh hama ataupun benda-benda lainnya. Nah, selain itu juga buah sebagai cadangan makanan untuk biji yang berkecambah. Jadi biji nanti yang mulai dari kecil, buah dari kecil itu akan menjadi besar karena bijinya juga nanti akan mendapat nutrisi dari buah sebelum biasanya buah itu kita makan ya. Yang keenam ya. Yang keenam ada biji. Biji adalah alat perkembangbiakan tumbuhan hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan benang sari ataupun serbuk sari dan sel telur pada putik. Nah, tadi kalau sering kita amati, kalau kita punya buah di rumah itu ya, bunga muncul pertama. Lalu nanti akan muncul biji-biji kecil ataupun buah-buah yang kecil-kecil itu ya. Nah, nanti dari buah-buah yang kecil itu akan tumbuh makin besar dan besar. Nah, situlah biji itu tercipta. Biji merupakan hasil pembuahan antara serbuk sari yang ada di bunga ya. Serbuk sari itu ada di bunga dan sel telur yang berada di putik. Putik itu juga ada di bunga. Nah, itu tadi ya bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Bisa dipahami ya. Nah, tadi akar apa, fungsinya. Nah, kita bahas sedikit-sedikit aja. Akar tadi fungsinya sebagai memperkokoh tumbuhan dan juga menyerap zat mineral dan air. Batang merupakan tempat tumbuhnya pohon, daun, bunga dan buah dan juga penyalur
zat-zat mineral dan air menuju daun, dan juga nanti juga akan menyebarkan ke seluruh bagian tumbuhan ya. Yang ketiga, daun sebagai tempat fotosintesis atau tempat pemasakan makanan. Yang keempat, bunga. Bunga merupakan bagian untuk perkembangbiakan yang nantinya akan menjadi buah dan biji ya. Yang kelima, ada buah. Buah merupakan bagian hasil dari bunga tadi, perkembangbiakan bunga yang berguna untuk melindungi biji dan juga sebagai cadangan makanan. Yang keenam, ada biji, yaitu biji merupakan hasil dari penyerbukan ataupun pembuahan dari serbuk sari dan juga sel telur pada putik yang berada di bunga ya. Jadi sudah paham ya apa itu bagian-bagian tumbuhan dan apa fungsi-fungsinya. Jika kurang paham, silahkan dilihat kembali gambar yang ada di samping. Di situ sudah terpapar semua bagian-bagian tumbuhan dan juga fungsinya. Jadi kalian bisa baca dan kalian pahami. Jika masih kurang paham, silakan ulangi video ini. Semoga bermanfaat dan pelajaran hari ini sudah cukup. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.